Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran optik. Kali ini akan membahas tentang pembiasan pada lensa. Sebelum membahas lebih dalam, kita harus ketahui dulu pengertian dari lensa. Lensa didefinisikan sebagai medium transparan yang dibatasi oleh dua permukaan bias. Salah satu permukaannya lengkung, ya, itu minimal salah satu permukaannya lengkung. Berarti permukaan yang lain boleh tidak lengkung, misalnya datar. Sehingga terjadi nanti dua kali pembiasan, ya, sebelum sinar itu keluar dari lensa. Oke, jadi kita gambarkan misalnya di sini ada sinar datang, pembiasan pertama oleh permukaan satu, ya, permukaan satu, kemudian dibiaskan, ya, kemudian pembiasan selanjutnya adalah oleh permukaan kedua. Nah, jadi permukaan 1 dan permukaan 2 ini salah satunya harus lengkung. Itu yang disebut dengan lensa. Kemudian di sini kita akan melakukan penyederhanaan. Medium di sekitar lensa kita sebut medium 1, ya. Dengan indeks bias N1 kita asumsikan sebagai udara, sehingga indeks biasnya 1. Kemudian medium lensa N2 kita simbolkan dengan N. Jadi N2N, N1 adalah udara yang meliputi lensa dengan nilai indeks biasnya 1. Kemudian di sini kita tinjau pertama adalah lensa tipis. Lensa tipis ini artinya ketebalan lensa jauh lebih kecil dari jari-jari, ya. Ketebalan lensa ini jauh lebih kecil dari jari-jari, ya, sehingga sangat tipis lensanya. Kemudian di sini ada titik V, vertex 1, ya, vertex kedua, kemudian pusat kelengkungan 2, ya. Berarti dari sini nih pusat kelengkungannya dari sini. Kemudian ini pusat kelengkungan 1, diukur dari sini. Ya, ini ada benda titik, ya, di luar lensa, kemudian menghasilkan bayangan P aksen oleh pembiasan pertama, permukaan pertama. Kemudian P aksen ini merupakan benda untuk permukaan kedua, sehingga menghasilkan bayangan di permukaan bayangan akhir, ya, P2 aksen. Inilah bayangan akhirnya. Nah, kita akan hitung di sini besaran-besarannya, yaitu fokus, ya, mencari fokus lensa. Untuk mencari fokus lensanya, kita berangkat dari rumus Descartes. Rumus Descartes, karena di sini ada dua permukaan, berarti masing-masing kita tinjau. Permukaan 1 dan permukaan 2 kita tinjau masing-masing rumusan hukum Descartes-nya. Pada permukaan pertama berlaku hukum Descartes, yaitu N1 per S, ya, N1 plus N2 per S1 aksen, ya, sama dengan N2 min N1 per R1. Pada permukaan kedua berlaku rumusan hukum Descartes N2 per S2 plus N1
per S2 aksen sama dengan N1 min N2 per R2. Nah ini ya, ini pada permukaan kedua, ini pada permukaan ke-1 rumusan Descartesnya. Kemudian kita masukkan nilai N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan N ke masing-masing rumusan ini. Ini kita sebut rumus 1, ini kita sebut rumus kedua. Ya, masukkan atau substitusikan N1 sama dengan 1 dan N2 sama dengan N ke masing-masing rumusan 1 dan 2. Sehingga kita peroleh rumusan 1 berubah menjadi 1 per S1 ditambah N per S1 aksen sama dengan N min 1 per R1. Rumus 1 ya ini. Kemudian rumusan kedua menjadi N per S2 plus 1 per S2 aksen sama dengan 1 min N per R2. Oke. Ya, kemudian rumusan 1 dan rumusan 2 ini kita atur ulang ya, susun ulang. Kita susun ulang menjadi N per S1 aksen sama dengan N min 1 per R1. Berarti kan yang ini kita pindahkan ke sini ya. Berarti dikurang 1 per S1. Kemudian yang kedua ini kita pindah ruas adalah yang ini, yang kita pindah ruas yang ini ke sana sehingga diperoleh 1 per S2 aksen sama dengan 1 min N per R2 dikurang N per S2. Oke, ini rumusan keduanya ya. Ini rumus 1 kita susun ulang seperti ini, rumus 2 kita susun ulang seperti ini. Yang perlu kita ingat di sini adalah S2 sama dengan min S1 aksen ya. S2 sama dengan min S1 aksen. Ini yang perlu diingat juga. Oke, benda kedua adalah bayangan. Benda pada permukaan kedua adalah bayangan pada permukaan pertama ya. Tandanya minus karena dia ada di sebelah kanan vertex. Oke. Kemudian di sini kita substitusikan nilai S2 ke sini ya. Substitusikan S2 ke sini sehingga kita peroleh, kita geser dulu karena tidak cukup. Nah, kita peroleh N per S1 aksen sama dengan N min 1 per R1 dikurang 1 per S1. Yang kemudian yang kedua adalah 1 per S2 aksen sama dengan 1 min N per
R2 min N per S2 itu kan min S satu aksen ya, ditambah aja berarti, plus S1 aksen. Oke, ini persamaan satu tadi kan, ini persamaan kedua. Apa yang terjadi jika kita jumlahkan kedua persamaan ini? Maka yang terjadi adalah N per S1 aksen ditambah 1 S2 aksen sama dengan N min 1 per R1 min 1 per S1 plus 1 min N per R2 plus N per S1 aksen. Ya, ini hasil penjumlahannya. Nah, dari sini kita lihat ya, ini yang ini kita pindahkan, yang ini kita pindahkan ke sini, dan yang ini dengan yang ini kan sama, sehingga kita bisa coret ya, ini coret dengan ini. Nah, kemudian yang 1 per S1 pindah ke kanan, sehingga kita peroleh 1 per S1 ditambah 1 per S1 aksen, bukan S1 tapi S2 ya, S2 aksen sama dengan N min 1 per R1 plus 1 min N per R2. Nah, ini ya, kita lihat di sini 1 per S1 plus 1 per S2 aksen sama dengan ini, sama ya, suku yang ini dengan ini sama, cuma beda tanda minus ya. Jadi kita bisa keluarkan N min 1 dalam kurung 1 per R1 min 1 per R2. Oke, kita ingat lagi di sini, ini ya, 1 per S1 plus 1 per S2 itu kan 1 per F ya, sehingga kita bisa peroleh 1 per F sama dengan N min 1 per R1 plus bukan plus, minus ya, min 1 per R2. Nah, ini ya, inilah rumus fokus lensa tipis. Atau kita lihat juga di sini, bisa kita tuliskan nih, yang ini 1 per S1 plus 1 per S2 aksen ya. Nah, ini adalah rumus fokus untuk lensa tipis. Kemudian kita kan juga ingat ya beberapa pembelajaran sebelumnya, yaitu 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S, identik nih ya dengan ini, dengan yang ini ya. Oke, karena S ini benda, S aksen bayangan, ini benda, jarak benda ya, ini jarak bayangan akhir ya. Oke, itu. Oke, kita lanjutkan
pembahasan berikutnya, rumus-rumus selanjutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.